setengah satunya ini masih di luar kota, soalnya masih ada kegiatan. Ya, selamat siang semua teman-teman ya, sudah bergabung di mata kuliahnya Bunda ya, asas matematika ya. Semua sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah ya. Ya, teman-teman, hari ini kita masuk ke materi ketiga ya, tentang definisi asesmen ya. Jadi teman-teman sudah mengerjakan asesmen kemarin ya. Ini mana PJ-nya siapa nih? PJ-nya siapa? Fatih. Saya Bapak. Bunda. Oh, Bu Rina. Ya, Mbak Rina ya. Iya Bunda. Mbak Rina ini totalnya di kelas ini berapa, Mbak Rina? Totalnya ada 40-an Bunda. Bener Bunda? Saya cek lagi Bunda. Ada 30-an. Ada ya? Asesmen 6C. Kalau yang 4D kan banyak ya, 40-an, 45. Ini kalau yang 6C mungkin nggak banyak ya orang di weekday ya. Dikit ya. Ya nggak apa-apa ya. Teman-teman kemarin sudah menyelesaikan tugas ya tentang definisi asesmen. Ya, kita coba ngebahas dulu ya definisi yang teman-teman dapatkan tentang asesmen itu apa saja ya. Oke, yang mulai pertama Fatki, Rosida, monggo Mbak Fatki dijelaskan apa yang didapatkan tentang apa itu asesmen. Mbak Fatki, atau siapa? Rina sudah siap? Rina, Mbak Rina ada? Ada Bunda. Atau siapa yang mau duluan? Ayo. Saya Bunda. Yang mau mempresentasikan tugasnya kemarin ya, siapa yang berani? Oh, Mbak Ida, ayo monggo. Mbak Ida mana? Ida Kusuma yang berani, monggo Mbak Ida. Ida Kusuma. Bu Ida ya, Bu Ida apa Bu Ida ya. Definisi asesmen yang saya dapatkan yang pertama dari Lerner Mulyono tahun 2001. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Yang kedua, Munawir Yusuf tahun 2007. Asesmen dilakukan untuk memberikan informasi kepada guru, mencatat pekerjaan anak, didik, membantu guru merencanakan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak, dan memberikan informasi kepada pihak terkait seperti psikolog dan ahli lainnya. Yang ketiga, McLaughlin dan Levis, Sunardi dan Sunario 2007 mendefinisikan asesmen pendidikan anak berkelainan sebagai proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus. Sama yang nomor 2 nggak Bu? Manfaat melakukan asesmen. Yang pertama, mengenali kebutuhan khusus anak, membantu dan memahami kebutuhan khusus anak seperti kesulitan belajar, gangguan perilaku, atau kebutuhan medis. Yang kedua, menentukan program pendidikan yang tepat, membantu merancang program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Yang ketiga, memantau perkembangan anak, membantu dalam menyesuaikan program dan memberikan intervensi yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan, membantu memberikan layanan yang berkualitas dan terfokus pada kebutuhan khusus anak. Yang terakhir, membantu anak beradaptasi di masyarakat, membantu mengidentifikasi kebutuhan anak untuk beradaptasi di masyarakat. Ampun, Bun. Oke, baik ya, udah ya. Ada lagi teman yang berani, siapa lagi yang sudah ya kalau udah dikerjakan pasti bisa lah
Ya, siapa yang berani selain Bu Ida yang mau menyampaikan hasil tugasnya kemarin? Kalau kerjain pasti begini. Siapa ini? Saya bunda. Bu Rina, monggo. Rina Rahayu. Oke, Ya keren bunda. kalau berani. Ya, Bu Rina, monggo. Tentang definisi asesmen ABK, yang pertama, Ya, ini menurut Salvia Zelsedik 2004, asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik anak untuk menentukan tujuan pendidikan dan intervensi yang tepat. Terus menurut Taylor 2006, asesmen adalah proses evaluasi kemampuan anak untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam berbagai aspek seperti kognitif, emosi, dan sosial. Dan manfaat asesmen ABK yang pertama adalah menentukan kebutuhan individual, membantu menentukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dikembangkan rencana pendidikan yang tepat. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Asesmen ABK membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak sehingga dapat dikembangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang ketiga, menentukan tujuan pendidikan. Asesmen ABK membantu menentukan tujuan pendidikan yang realistis dan dapat dicapai oleh anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengembangkan rencana pendidikan individual. Asesmen ABK membantu mengembangkan rencana pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen ABK membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, membantu dalam pengambilan keputusan. Asesmen ABK membantu dalam pengambilan keputusan tentang penempatan, intervensi, dan layanan sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Yang tujuh, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Asesmen ABK membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Sudah bunda. terima kasih Mbak Rina. Siti Amilatun. Iya bunda. Asesmen ABK. Asesmen ABK menurut Triani dalam jurnal mahasiswa IKIP Siliwangi adalah proses pengambilan informasi yang digunakan sebagai inti tentang peserta didik baik dalam bidang kurikulum, pembelajaran, iklim sekolah, dan kebijakan sekolah. Menurut Windarsih Jumiatin Afrizal dalam jurnal mahasiswa IKIP Siliwangi, asesmen pada anak berkebutuhan khusus adalah proses yang diatur secara khusus dalam usaha mencari permasalahan agar dapat diketahui apa yang menjadi persoalan, hambatan, kebutuhan, dan keunggulan dari seorang anak. Tujuan utama dari asesmen ABK adalah mengidentifikasi dan menentukan jenis serta tingkat kebutuhan khusus yang milih anak. Yang kedua, memahami potensi, bakat, kemampuan, dan hambatan belajar anak. Yang ketiga, mengetahui kondisi kesiapan dalam belajar. Yang keempat, menyusun program pendidikan individual atau rencana intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima, memantau perkembangan dan kemajuan belajar anak dari waktu ke waktu. Yang keenam, memberikan rekomendasi terkait layanan dan dukungan yang dibutuhkan anak. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Sudah bunda. Oke, Yulia Citra. Ya, siap bunda. Sebentar. Untuk definisi asesmen ABK yang pertama dari Kemendiknas 2010, asesmen ABK adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik hambatan atau kelainan, kelebihan, kelemahan, termasuk latar belakang dan kondisi keluarga sebagai dasar penyusunan program intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Menurut Lehner dalam Rahman 2020, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk
membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Menurut Selian 2023, merupakan komponen penting dalam pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan. Ini adalah alat yang kuat untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, asesmen ABK merupakan proses yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan anak. Asesmen ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuannya untuk merancang program intervensi pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik anak dan juga memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama ataupun seadil-adilnya untuk berkembang secara optimal dan maksimal. Hasil asesmen ini digunakan untuk membantu anak belajar dan berkembang dengan cara yang paling tepat bagi anak. Manfaatnya, menurut Selian 2023, yang pertama untuk manfaat kesetaraan pendidikan, kemudian peningkatan kemampuan individu, memberikan informasi yang memberikan informasi kepada keluarga yang mereka butuhkan untuk mendukung anak mereka secara efektif, kemudian membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif di mana semua anak diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan mereka. Kemudian selanjutnya kualitas pendidikan yang lebih baik, artinya manfaatnya untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sistem pendidikan secara menyeluruh dan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Demikian Bunda. Oke. Ya, satu lagi, Lica Sulistia. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Definisi asesmen ABK yang pertama menurut Lerner dan Jones tahun 2009. Asesmen diartikan sebagai proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk membuat keputusan tentang program pendidikan yang sesuai bagi siswa. Kemudian menurut Kirk, Gallagher, dan Soleman tahun 2015. Mereka menjelaskan asesmen sebagai proses yang komprehensif dan multidimensional untuk mengidentifikasi karakteristik unik, kebutuhan belajar, dan potensi siswa berkebutuhan khusus. Menurut Halahan, Kaufman, dan Pullen tahun 2018, asesmen dipandang sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk memahami kemampuan dan kebutuhan siswa, serta untuk merencanakan dan mengevaluasi intervensi pendidikan. Manfaat melakukan asesmen ABK. Yang pertama, identifikasi dini kebutuhan khusus. Asesmen yang dilakukan sejak dini dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sebelum masalah belajar atau perkembangan menjadi lebih kompleks. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam tentang anak. Asesmen membantu pendidik dan orang tua untuk memahami kekuatan, kelemahan, gaya belajar, minat, dan kebutuhan spesifik anak. Yang ketiga, untuk menyusun program pendidikan individual atau PPI. Hasil asesmen merupakan landasan utama dalam penyusunan PPI. PPI yang efektif didasarkan pada data asesmen yang akurat dan komprehensif, sehingga intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, penentuan jenis layanan dan dukungan yang tepat. Asesmen membantu mengidentifikasi jenis layanan dan dukungan yang dibutuhkan anak, seperti terapi bicara, terapi okupasi, dukungan psikologis, atau modifikasi lingkungan belajar. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami gaya belajar dan kebutuhan anak, pendidik dapat mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan personal. Selanjutnya, untuk monitoring kemajuan belajar. Asesmen berkelanjutan memungkinkan pendidik untuk memantau kemajuan belajar anak secara teratur dan menyesuaikan intervensi jika diperlukan. Selanjutnya, untuk komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Hasil asesmen dapat menjadi dasar untuk komunikasi yang efektif antar
pendidik, orang tua, dan profesional lain yang terlibat dalam pendidikan anak. Selanjutnya pengambilan keputusan yang lebih tepat. Data asesmen yang valid dan real memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan terkait penempatan kelas, pemilihan metode pembelajaran, dan alokasi sumber daya. Terima kasih, Bunda. Oke. Nah. Ya, coba Bu Ida, tadi dari semua tadi Bu Ida yang pertama, coba bisa disimpulkan nggak Bu Ida, seperti apa Bu Ida? Ida masih dengan Bunda? Ida Kusmawati. Ya. Tadi kan semua ya, sudah pertama. Coba Bu Ida bisa simpulkan, sebenarnya asesmen itu bicara tentang apa Bu Ida? Kalau menurut saya ya Bun, definisi asesmen itu membantu memberikan informasi. Kita memberikan informasi kepada guru. Yang pertama dilakukan mencatat pekerjaan anak. Jadi sehingga nanti kita bisa mengetahui jenis kebutuhan khusus dari si ABK-nya mungkin ya. ABK-nya ya. Memberikan untuk merencanakan pembelajarannya juga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anaknya yang ABK-nya itu Bu. Kan ABK itu bermacam-macam Bu. Oke. Ya, jadi sampai tadi Bu Ida ada teman-teman sudah menyampaikan ya. Jadi sebenarnya kan tadi asesmen adalah pengumpulan informasi ya. Jadi mengumpulkan informasi, data-data tentang anak tersebut, kelebihan, kekurangannya, kemudian sehingga dari kelebihan kekurangan itu akan dibuat rancangan yang namanya pembelajaran PPI ya. Ya, PPI itu adalah untuk nanti setelah kita dapat asesmen itu kita bisa buat PPI-nya ya, pembelajaran individualnya seperti apa gitu ya. Jadi PPI itu dilaksanakan kalau kita sudah dapat bahwa anak ini berdasarkan informasi data-data yang dikumpulkan bahwa dia termasuk misalnya jenis ABK apa, kemudian apa kelebihan kekurangannya, sehingga kita menemukan informasi tersebut dan kita bisa membuat PPI-nya, kegiatannya PPI-nya seperti apa ya. Nah, sini Bunda tanya, di sini teman-teman yang sudah melakukan asesmen di sekolahnya itu siapa kira-kira? Ya mungkin sederhana ya, bukan belum sampai di mana. Adakah yang sudah membuat asesmen kecil-kecilan ya semampu sekolahnya? Coba ada mungkin bisa menceritakan kepada teman-temannya lain gitu. Oh saya udah pernah Bun buat ini, coba. Siapa? Yulia Citra atau siapa? Bu Agustina atau coba bisa cerita kalau ada memang ada ABK atau dibiarin aja. Ya, khusus yang ABK atau bukan Bunda? ABK tuh ya, kita bicarakan ABK ya. Jadi ABK. Iya Bunda, ini pengalaman saya. Kebetulan saya itu memegang anak usia di TKA. Nah, ada salah satu anak, dia itu sebelum masuk orang tuanya tuh menyampaikan bahwa anak ini itu punya kebutuhan khusus Bu gitu. Anak ini saya terapikan di dokter khusus dan dia itu masih masa pelatihan dalam berbicara gitu. Nah ternyata ketika dia sudah masuk sekolah itu memang dalam bicaranya itu belum jelas gitu Bu, jadi masih kayak seperti itu gitu. Nah sedangkan di sekolahan saya itu kan mayoritas sekolah umum Bu, bukan khusus anak seperti itu. Jadi kita juga pertama menyampaikan ke orang tua, baik Bu, ini karena anaknya baru masuk, sudah jenengan terapi di luar, kita akan menerima dan kita akan melihat perkembangan si anak beberapa bulan ke depan, dan kita juga akan melakukan penilaian bagaimana perkembangan si anak ini gitu. Nah ketika dia di sekolahan, dia itu belajarnya beda Bu, saya kasih pembelajaran beda dengan teman yang lain. Jadi dia lebih fokus ke komunikasinya. Saya latih dengan biar dia komunikasinya itu lancar. Ternyata anaknya memang kesusahan dalam berbicara, tapi ketika Bu Guru menyampaikan, anaknya itu sangat paham gitu Bu. Saya ajarkan ini angka misalnya ya Bu, ini gambar lingkaran, coba tunjukkan lingkaran yang mana. Anaknya tuh paham, tapi ketika saya suruh melafalkan, dia tuh masih susah gitu Bu. Jadi saya pribadi juga mungkin belum memahami
tentang ilmu itu sedetail mungkin ya Bu. Jadi saya masih terus mencari informasi bagaimana sih agar bisa membuat si anak ini minimal dia tidak terlalu ketinggalan gitu dengan temannya gitu. Sedangkan orang tuanya tuh menyampaikan, Bu, ini kata dokternya sudah selesai, perkembangannya sudah bagus, tapi kok memang belum sempurna gitu loh Bu, memang belum bisa kalau disuruh sama temannya yang lain. Orang tuanya menuntut, dokternya sudah bilang begini kok Bu, sudah di stop, ya saya terus gimana begitu Bu. Mungkin Bu Anita bisa memberi saran kepada saya juga Bu. Ya, tadi sampaikan Bu Fatki ya, Mbak Fatki. Iya. Ya, asesmen yang dilakukan Bu Fatki dilakukan di sekolah atau langsung melakukan penanganan ya istilahnya tuh ada kegiatan untuk anak tersebut atau sebenarnya dari luar sudah punya diagnosis yang dari ahlinya ya. Jadi ahlinya sudah menyampaikan seperti ini, dan maaf sebelumnya tuh orang tuanya menyampaikan apa karena gini ya Bu, dulu anaknya sempat mau saya gugurkan, terpengaruh atau gimana gitu. Makanya saya sendiri kan juga bukan ahlinya, saya menyampaikannya gini, baik Bu, ini saya diagnosisnya tadi apa? Diagnosisnya itu speech delay. Katanya tuh speech delay Bu, dari diagnosis dari dokternya seperti itu. Tapi akhirnya sekarang udah bisa bicara. Udah bicaranya ya Bu, misal bukunya gitu gini. Ya kalau saya sudah lama ya Bu, jadi sedikit paham bicaranya dia, tapi kalau sama temannya tidak paham sama sekali. Mungkin kan itu harus dibantu terapi bicara ya, kalau seperti itu. Dia udah punya terapi bicara, udah pernah. Kalau cuman mamahnya tuh bilang gini, sudah saya terapikan ke dokter khusus Bu, ya sudah dilatih, katanya ini sudah di stop, sudah lebih baik seperti itu. Berarti gimana? Tapi kalau di back belum bisa komunikasi kok. Iya belum. Kalau menurut saya tuh belum Bu. Kalau sama temannya anaknya tuh masih ketinggalan jauh, temannya tidak paham gitu loh. Usianya berapa tadi? Usianya ini sekarang 6 tahun Bu. Oh, harusnya udah komunikasi udah baik, udah 6 tahun kok ya. Iya. Apa dia hanya speech delay atau ada keterlambatan yang lain ya? Hanya speech delay doang? Kalau diajak komunikasi anaknya paham Bu. Misalkan ini minta tolong, paham, hanya tertinggal. Ya, terapi bicara sudah banyak. Kalau dia sudah terapi bicara sudah bisa banyak membantu ya. Tapi nggak tahu ya sejauh mana terapinya, kan dia bilang terapi sama dokter khusus. Apa terapi apa udah nggak tahu. Oh, gitu. Ya, Bu Enjang. Iya. Iya Bunda. Iya, monggo. Ya, kalau di tempat saya itu anaknya yang sulit untuk berjalan Bunda. Jadinya anaknya itu kakinya dari lutut ke bawah itu seperti huruf V gini. Terus kita melakukan pertama kali itu mengidentifikasi ya Bun. Terus untuk aspek yang dinilai kemampuan motorik kasarnya, misalnya berdiri tanpa bantuan 20 detik maksimal tanpa goyah, berjalan tanpa alat bantu, menggunakan alat bantu, dan naik turun tangga. Yang kedua yang kita lakukan itu koordinasi dan keseimbangan. Koordinator dengan kaki cukup baik saat dibantu, dan yang kedua itu kesulitan menjaga keseimbangan saat perubahan posisi dari duduk ke berdiri. Untuk yang ketiga, kekuatan otot kaki kanan lebih lemah dibanding kaki kiri. Ini apa jenisnya apa nih Bu Enjang? Jangan tahu jauh, nanti kita ada sesi berikutnya ya. Ini anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan berjalan Bunda. Oke. Ya. Tapi Mas ini kan kita baru definisi asesmen ya. Ini masalahnya gini, Bunda tadi tanya, apakah Bu Enjang sudah melakukan asesmen di sekolahnya atau belum? Nanti kan masalah itu kita bicara lagi nanti. Oh iya. Sudah melakukan apa ini dari luar? Sudah melakukan asesmen Bunda. Ya, yang pertama dari mulai anak masuk biasanya kita mewawancarai orang tuanya dulu. Apakah anaknya mengalami seperti itu? Oh, asesmen itu bukan itu ya? Maksudnya itu
itu punya ini sendiri kalau asesmen. Kalau wawancara itu memang kewajiban kalau anak masuk sekolah kita melakukan wawancara, ada ini ya. Tapi kan kita punya kisi-kisi nggak, kisi instrumen yang kita berikan pada orang untuk kita berikan melihat anak pada waktu di awal nggak. Kalau kan nggak semua anak ya, kalau yang masuk untuk yang instrumen kan ada yang asesmen awal ya tuh ada asesmen yang dulu itu namanya asesmen diagnosis ya, asesmen diagnosis ya, itu di awal. Nah itu buat semua orang, tapi kan kalau untuk ABK ini kan asesmen khusus. Nah, itu sudah dilakukan atau belum? Sudah Bunda, karena kan kalau misalnya kalau memang ABK-nya seperti itu kan kita melihat dari fisiknya saja sudah mengetahui. Oh iya, oke. Ya, sudah mengetahui. Kan sudah ada format asesmennya, dapat dari mana atau buat sendiri? Atau dari ahli atau catatan perkembangannya saja Bunda, setiap harinya catatannya cuma catatan coretan gitu. Kalau formatnya belum tahu Bunda, karena memang apa-apa ya. Kita kan memang kalau yang ahli khusus pasti ke psikolog ya yang punya izin. Tapi kalau kita sebagai guru kan kita bisa buat sedikit, terus kita nanti memberikan hasilnya kepada orang tua atau ahli, bukan ahli, kalau ahli mereka berkasih. Tapi kita misalnya kita tahu, oh Bu ini maaf ya anaknya Ibu ini begini, nanti Ibu bisa ke ahlinya untuk misalnya terapi dan sebagainya, bisa juga sebagai guru. Tapi kita memang nggak punya izin, tapi kita bisa melakukan asesmen dengan semampu kita ya, sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru ya. Nah, itu Bu Enjang ya, nanti kita bicara lagi di sesi berikutnya, pasti kan masih panjang. Nah, di teman-teman kalau di file di atas bahwa identifikasi itu kan berarti tadi yang sampaikan teman-teman sudah beberapa yang menyampaikan, identifikasi atau asesmen itu adalah yang berarti kan kita berusaha mengenal atau menandai sesuatu dengan melalui pengamatan. Jadi teman-teman kan melakukan asesmen itu ada pengamatan terhadap ada seseorang ya, anak-anak yang ingin kita amati. Yang menandai di sini kan berarti menduga karena ada tanda-tanda tertentu. Oh anak tadi atau Enjang, oh anaknya tuh dari fisik udah kelihatan dia nggak bisa kakinya seperti ini ya, kan berarti sudah tahu ya, dapat dilihat. Terus ada keseringan, so ada hal-hal yang muncul sebagai contoh ya, misalnya ada anak yang sering menggosok-gosok matanya terus nggak bisa kelihatan kedilipan. Nah, itu oh apakah dia punya masalah pada matanya atau tidak. Nah itu kan sesuatu yang sudah kita tahu dan terlihat ya. Nah, identifikasi ini adalah proses mengenal, memahami, dan menemukan anak berkebutuhan khusus dalam rangka memberikan layanan tadi. Yang tadi sudah sampaikan, teman-teman juga sampaikan bahwa setelah kita membuat asesmen tersebut, kita punya data. Tadi kan bukan data ya, so kita punya data. Itulah data itu yang dipakai untuk melakukan PPI tadi ya, pembelajaran individual ya, bahwa identifikasi merupakan langkah awal ya, sangat penting untuk menandai apa sih masalah ini, kelainan anak ini apa, kesulitan ini anak ini apa gitu, sehingga kita tahu ya. Kita nggak bisa bilang oh ini berarti kamu autis, anak ini autis. Nggak bisa kalau kita tidak melihat ciri-ciri yang muncul ya, kemudian tanda-tanda atau pengamatan yang kita lakukan secara mendalam, sehingga baru kita bisa menyimpulkan ya toh, itu yang di asesmen seperti itu. Nah, identifikasi ini adalah kegiatan untuk mencari informasi tadi, mengumpulkan informasi sama dengan seperti itu ya, data tentang hambatan apa yang dimiliki oleh si anak ya dalam belajar, apakah hambatan visual, apakah hambatan auditif, apa motorik atau emosional, mental atau sosial atau apa saja ya. Nah, identifikasi ini merupakan proses untuk menemukan tadi adanya gejala yang berujung pada dugaan ya. Oh ini dugaannya seperti ini. Dengan adanya informasi tentang hambatan itu, maka informasi tersebut akan digunakan untuk mengadakan layanan sesuai dengan kebutuhan si anak ya, si peserta didik tersebut. Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai guru. Jadi sekarang semua sekolah Bunda kira kan harus menerima ABK ya, tidak ada yang boleh menolak. Tapi kalau kita pun tidak punya kemampuan ya, atau kemampuan kita nggak ngerti nanti bagaimana melayaninya, orang anaknya begini. Nah ya minimal kita punyalah ilmu ya, pengetahuan sedikit tentang hal itu, sehingga kita bisa membantu untuk mendapatkan informasi yang tepat buat peserta didik kita ya. Kita bisa membuat layanan dan anak-anak yang sekolah-sekolah inklusi di yang kita tahu ya, di sini ada sekolahnya inklusi teman-teman, yang di sini di 6C ada yang sekolahnya inklusi. Ada atau tidak ada? Ya, Yulia Citra
Gimana? Ya Bunda, tadi saya mau bertanya. Oh ya nanti tanya. Iya. Kalau yang inklusi di sini ada yang sekolahnya sudah PAUD inklusi atau TK inklusi, adakah di sini? Belum ada Bunda. Eva. Ya, Eva. Eva namanya apa Eva? Sekolah Alam Arido Bun. Oh sekolah Alam Arido ya. Iya. Eva. Nih itu ada inklusi, termasuk sekolah inklusi ya Arido. Iya. Berapa banyak anak inklusinya? Satu kelas dibatasi 2 sih Bun. Oh berarti ya sama anak-anak normal ya, hanya 2 ya. Iya. Tapi namanya TK inklusi, inklusi. Kita namanya tetap sekolah Alam Arido, tapi memang kita sekolah inklusi yang menerima anak-anak ABK. Tapi nggak ada tulisannya di depan ya sekolah inklusi nggak? Ada tulisan inklusi nggak sih di palang kita tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk tulisan di nama sekolah inklusi itu memang belum ada, tapi memang kita dikenal sebagai sekolah inklusi. Kan Alam Arido ya. Heeh. Tapi kan kayak punyanya Pak Agung, tahu ya Pak Agung PG PAUD yang dosen Iya, juga deteksi PAUD, tumbuh kembang ya. ya dia punya sekolah inklusi dan memang sekolahnya TK inklusi. Cuman kebetulan istrinya yang kepala sekolah itu lagi ngambil S2 sama Bunda ya, Bunda pembimbing skripsinya, pembimbing tesisnya ya. Kebetulan di UBIS tuh punya PG PAUD S2 Dikdas konsentrasi PAUD. Nah istrinya itu sekolahnya ngambil S2 dan dia punya tesis itu tentang autism ya, tentang media realia terhadap autism. Dan memang di sekolahnya itu banyak sekali anak inklusinya, autismenya paling banyak di situ, hampir mungkin 80% itu inklusi semua gitu. Dan memang sekolahnya dikhususkan untuk inklusi dan dan dia Pak Agung kebetulan punya terapis. Tiap satu dia buka terapis atau buka kayak ini ya terapis gitu untuk anak-anak inklusi. Jadi itu memang khusus inklusi. Dan kita lihat emang pada waktu dia menyampaikan presentasinya itu emang banyak autisnya banyak dan itu terbantu sekali gitu ya karena sekolah. Kalau sekarang memang semua sekolah itu Mbak Eva memang harus menerima anak inklusi, anak ABK nggak boleh enggak. Mungkin ada yang 2, 3, 4 tapi kan tidak diususkan out inklusi ya. Tapi alhamdulillah diterima. Tapi SDM-nya ada. Mbak Eva ada SDM-nya yang memang bisa shadownya ada atau apanya? Ada untuk yang anak-anak yang memang dari awal masuk itu kan kita sudah ada asesmen awalnya kan kita observasi dulu Bun untuk anak-anak ini. Terus dari hasil wawancara dengan orang tua nanti ada kesepakatan untuk anak ini harus ada shadownya gitu. Tapi untuk yang memang anaknya yang bisa lebih mandiri dan tidak membahayakan itu tidak memakai shadow. Yang memang butuh perhatian khusus lebih, terus mungkin dia agak membahayakan lah, itu memang diwajibkan untuk memakai shadow. Ini kayak Eva ini gue pernah daftar ke karyawan nggak jadi tuh ya Eva ya, bukan ke Bunda bukan? Belum Bun. Bukan, soalnya ada jual ayam lorido siapa gitu ya, terus yang hilang gitu ya. Nah ini apa ya? Ya artinya sekolah-sekolah inklusi di Indonesia ini kan terbatas ya. Sedangkan anak-anak inklusi itu semakin hari semakin banyak. Kalau teman-teman lihat dulu zaman dulu ya mungkin tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang tuh anak-anak ABK itu sangat banyak ya. Jadi kita tuh kalau hanya mengandalkan sekolah-sekolah inklusi, kasihan anak-anak itu nanti tidak tertangani. Sehingga dari dinas ya dari pemerintah tuh mengharapkan bahwa yuk guru-guru belajar ya, melakukan tadi belajar untuk bisa menghadapi anak-anak yang ABK ya, minimal itu mungkin tidak seperti yang psikolog yang bisa ada terapis. Nah, mungkin kalau nanti ada terapi atau penanganan khusus memang keahlinya, tapi di sekolah itu kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang membantu mereka ya. Tadi kalau mereka punya masalah sosial, punya masalah motorik ya, punya masalah itu kita bisa bantu. Karena sekolah-sekolah inklusi itu pada dasarnya dia memang kegiatannya hampir sama, anak normal sama anak yang ABK itu digabung dijadiin satu ya, sehingga dia bisa mendapatkan kegiatan belajar itu yang sama. Tapi nanti mereka tetap akan setelah kegiatan harus tetap mendapatkan penanganan ya, terapi dan sebagainya. Nah itu yang sehingga ada ininya ya, dia tidak sampai tidak tertangani.
ya. Kalau diserahkan semua ke SBLB di Indonesia itu terbatas, setiap kota aja masih SLB-nya cuma satu. Itu SLB di Semarang itu daftar tunggunya banyak sekali ya. Tuh kalau semuanya masuk situ kasihan anak-anak itu gak tertangan, sehingga diharapkan ya paut ya, TK, SD, apa-apa itu ya silakan menerima dengan cara ya gurunya menambah ilmu pengetahuan ya bagaimana menangani anak-anak tersebut. Jadi kita tidak sampai ini ya nggak tahu sama sekali, terus udah nggak usah terima. Bunda punya mahasiswa dari reguler sekarang terus di JRP tapi nggak selesai juga ya mahasiswanya tuh sekarang punya sekolah, bukan sekolah, kayak klinik tumbuh kembang, tapi dia belum S1 nggak lulus, S1 reguler nggak lulus, masuk RP juga nggak lulus, tapi dia punya kayak bukan klinik ya. Kalau klinik tuh harusnya udah punya punya gelar atau apa ya, tapi dia enggak. Tapi karena dia tadi guru TK, kemudian dia belajar penanganan anak-anak ABK, dia buka sekarang di Semarang, di Banyumanik atau mana ya. Itu anak-anak yang ditangani itu banyak loh. Sehari itu dia bilang dia ketemu Bunda namanya Sules ya, itu sehari itu dia bisa dapat 10 atau 15 ya sehari sampai 20. Kalau hari Sabtu Minggu tadi sampai 30-35. Satu anak itu bisa bayar berapa itu katanya ya, udah lupa, mungkin sekitar 50.000 100 ribuan, 100 ribuan. Dia bisa ngidupin dirinya tuh dari situ. Ininya banyak, anak-anak ABK yang ditangani itu banyak. Dia nggak lulus dulu SD, tapi dia belajar tentang penanganan anak-anak ABK. Tadi mungkin dia megang anak, mungkin masih kagok. Lama-lama kan seperti kalian jadi guru kan, awal-awal megang anak mungkin kagok, lama-lama kan sudah tahu ini anak ini autis, ngadapinya gimana, oh anak ini ngadapinya gitu, oh cara ngadapinya gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut orang yang datang ke tempat dia itu untuk terapi ya, untuk macam-macam itu tuh banyak. Walaupun dia nggak lulus, S1-nya nggak lulus kok, mahasiswa Bunda ya. Dan itu banyak sekali dari lulusan PAUD yang akhirnya buka sekolah-sekolah inklusi. Ada teman mahasiswa Bunda yang angkatan 2017 tuh, itu sekarang Bu Nuni bikin sekolah untuk anak Down syndrome sama tunagrahita ya, itu banyak lah siswanya gitu loh. Jadi sebenarnya banyak sekali anak-anak yang mengalami hal itu seperti sekarang ini, banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman punya kesempatan belajar dan kalau bisa menguasai luar biasa gitu ya. Ada pertanyaan, kita sampai 12:30 ya, mohon 12:30 ya, 12:30 maksud, mohon maaf ya. Ya Bu Ida satu aja ya, nanti kita ketemu di minggu depan. Ida kemana Ya, Ida? maaf Bun, ya izin bertanya Bun, ini kan kita kan memang tidak boleh menolak murid ya Bun, jadi anak seperti itu kan harus diterima. Cuman itu kalau kita kadang memikirkannya tuh gini, pendidikan yang akan diterima anak ABK itu kan kurang maksimal. Sedangkan sekarang untuk kelulusan itu kan dari kedinasan usia sudah 6,5 ke atas kan sudah harus diluluskan kan Bun. Itu kira-kira itu memang kita tuh harus menerima semua atau boleh menolak Bun? Karena ya, kalau menjaga mutu sekolahan kan ya mungkin kayak tadi Mbak Eva tadi ya, enggak punya batasan ya, kan nggak mungkin guru-guru menangani semua, mungkin dibatasin ya, misalnya sekelas hanya 2 atau 3 karena SDM tadi dan SDM tadi ya, kemampuan gurunya juga terbatas untuk menangani anak itu ya. Kalau misalnya gurunya satu ada anak gitu nggak punya shadow, wah gurunya pontang-panting nanti ya. Kita harus bisa juga tahu kemampuan kita ya. Kalau kita nolak tapi kita juga nggak punya kemampuan ya untuk menangani, itu juga kasihan anaknya ya kalau mau Bunda ya. Jadi harus lihat kemampuan sekolah juga, kemampuan gurunya, SDM-nya kira-kira mampu nggak gitu. Kadang kalau nangis itu mengganggu yang lain. Hah? Soalnya kadang kalau nangis itu ya, suaranya itu benar-benar kenceng. Ya betul, akhirnya anak-anaknya belajar lebih konsen ya. Iya sih, benar sih, makanya kan udah sampaikan ya, kita punya kemampuan nggak gitu nangan. Kalau kita nggak punya kemampuan, nah kita harus ini belajar dulu gitu. Kalau terima banyak-banyak tentu nggak mampu, kasihan anaknya juga kan nggak tertangani, malah jadi beban sekolah juga ya. Jadi harus punya kemampuan juga Bu Ida gitu. Belajar aja, lama-lama belajar bisa kok. Punya mahasiswa yang belajar gitu lama-lama ya jago semua karena waktu dan kondisi ya, akhirnya bisa nangen anak-anaknya. Teman-teman ini juga guru TK ya jago kok, yang tadinya mungkin
agok pegang anak itu. Tapi sekarang mungkin anak gini udah bisa nangani, anak gini bisa pegang, anak gini mewah. Udah itu jam terbang itu ngaruh ya. Semakin kita punya jam terbang semakin jauh, biasanya kita udah tahu dan pahami. Kalau teman-teman yang senior yang apa, wah itu sudah tahu jam terbangnya itu pengaruh, dan kita mau belajar, dan teman-teman tuh kan terus nambah ilmu pengetahuan ya. Oh kalau naik gini caranya gini nih, nah, itu waktu itu jam terbang pengaruh ya. Itu ya teman-teman ya, semangat, masih panjang, nanti kita belajar lagi ya. Oke. Jam 2:30 kuliah siapa? Jam 2 kuliah siapa? Ya, nggak ada, Bu. Saya nggak ada, Bun. Nggak ada, Bu. Oh ada yang ini ya. Saya weekend, Bun. Banyak yang weekend. Oh ini ada, oke. Bu. Yang itu kan ketemu Bunda weekend. Iya. Siapa ini? Papa ya ketemu Bunda kuliah lagi. Bu Sukamti ya? Kemarin ketemu Bunda juga ya, Bu Iya, Sukamti. Bun. Iya, hari Kuliah apa? Sabtu. IPS, Bun. IPS. Ini ada sih yang suka beredar tuh biasanya Bunda apa? Nggak suka beredar biasanya aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya, semangat. Nah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.